Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, kelas D25. Saya akan menyampaikan hasil review kurikulum operasional madrasah di MTSN 1 Kota Semarang tahun pelajaran 2024 dan sampai 2025. Mencakup beberapa bagian. Yang pertama yaitu identitas madrasah. MTSN 1 Kota Semarang telah akreditasi A dengan alamat di Jalan Fatmawati, Semarang, serta didukung dengan fasilitas pendidikan yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan ruang keterampilan. Kedua, visi dan misi. Visi MTSN 1 Kota Semarang adalah terwujudnya pendidikan unggul, terampil, mandiri, berbudaya lingkungan, dan berakhlakul karimah. Misi yang mendukung visi ini termasuk meningkatkan keimanan dan keislaman, mengembangkan kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik, serta membangun lingkungan ramah anak dan ramah lingkungan. Ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan jangka panjang mencakup pengembangan karakter pelajar melalui kegiatan keagamaan, pembelajaran aktif, serta membangun lingkungan madrasah yang sehat dan mendukung keberlanjutan. Tujuan jangka pendek fokus pada implementasi kegiatan yang mendukung visi seperti sholat berjamaah, pengembangan literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nomor 4, pengaturan kurikulum. KOM MTSN 1 Kota Semarang meliputi muatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin dalam kurung P5RA, serta kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk mendukung profil pelajar yang kritis, kreatif, dan cinta lingkungan dengan alokasi waktu sebesar 20% dari jam pelajaran total 1 tahun ajaran. Poin kelima, program unggulan. Beberapa program unggulan yang diimplementasikan termasuk program tahfidz, program sains dan riset, serta program madrasah ramah anak. Kemitraan juga dijalin dengan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional untuk mendukung narkoba. 6. Instrumen validasi pengesahan. Terdapat instrumen validasi yang mengacu pada regulasi pendidikan terkini, dan dokumen ini telah direkomendasikan untuk disahkan sebagai pedoman operasional madrasah. Adapun kelebihan dari KOM MTSN 1 Kota Semarang yaitu 1. Terstruktur dan keteraturan. Kurikulum ini tersusun dengan sangat terstruktur, mencakup identitas madrasah, landasan hukum, visi misi, tujuan, hingga rincian tentang program pembelajaran dan alokasi waktu per mata pelajaran. Kedua yaitu pendekatan komprehensif. Kurikulum ini merangkul aspek pendidikan berbasis karakter melalui profil pelajar Pancasila, profil Rahmatan lil Alamin yang mengarahkan siswa untuk memiliki sifat kepribadian mulia serta berkompetensi global. Ketiga, pendekatan inklusif. Memiliki visi yang inklusif terhadap pengembangan kompetensi siswa dengan menyediakan layanan pendidikan inklusi dan dukungan bagi siswa dengan berbagai latar belakang kemampuan. 4. Kolaborasi eksternal. Kurikulum ini juga menunjukkan komitmen madrasah dalam membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti Dinas Kesehatan, BNN, Lembaga Perlindungan Anak guna mendukung pendidikan holistik bagi siswa. Adapun kekurangan dari kurikulum tersebut yaitu 1. Ruang fisik yang terbatas. Meski
Meskipun fasilitas di MTSN 1 Kota Semarang cukup lengkap, dokumen atau kurikulum tersebut menunjukkan bahwa luas lahan dan ruangan di madrasah sangat terbatas yang dapat membatasi beberapa kegiatan atau fasilitas pendukung. Kedua, yaitu biaya perawatan yang tinggi. Fasilitas yang lengkap memerlukan biaya perawatan yang signifikan yang bisa menjadi beban bagi madrasah, terutama karena banyak siswa berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Ketiga, kompetensi eksternal. Ada tantangan dalam menarik siswa baru karena persaingan dengan sekolah lain di sekitar madrasah yang mungkin lebih mudah diakses karena sistem zonasi. Keempat, pengaruh lingkungan. Lokasi madrasah di area komersial dan dekat dengan tempat hiburan modern juga menimbulkan tantangan dalam pembentukan karakter siswa agar tetap fokus pada pendidikan dan agama. Kesimpulan, KLM MTSN Negeri 1 Kota Semarang telah dirancang dengan baik dan mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan madrasah. Pengembangan kurikulum mencerminkan pendekatan holistik dengan integrasi profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin yang mengutamakan pembentukan karakter siswa. Selain itu, komitmen dalam menjalin kerjasama eksternal menunjukkan usaha madrasah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan modern yang berwawasan lingkungan dan berbasis teknologi. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang dapat menghambat implementasi kurikulum ini. Di antaranya yaitu keterbatasan ruang fisik yang bisa berdampak pada kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta kebutuhan biaya perawatan yang tinggi yang mungkin membebani pihak madrasah. Tantangan eksternal seperti persaingan dengan sekolah-sekolah sekitar dan pengaruh lingkungan komersial juga dapat mempengaruhi fokus pembentukan karakter dan akhlak siswa. Selain itu, tantangan dalam pendanaan serta terbatasnya sarana prasarana juga bisa mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program kurikulum yang telah direncanakan. Saran saya untuk kurikulum operasional madrasah MTSN 1 Kota Semarang yaitu 1. Meningkatkan infrastruktur. Perlu dipertimbangkan kerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak swasta untuk memperluas ruang fisik atau memperbaiki fasilitas yang sudah ada agar sesuai dengan standar nasional pendidikan, serta upaya pengoptimalan lahan yang tersedia dengan desain ruang multifungsi bisa menjadi solusi untuk ruang yang mendesak. Kedua, yaitu pendanaan dan perawatan fasilitas. Mengembangkan strategi penggalangan dana melalui kolaborasi dengan alumni, donatur lokal, lembaga swasta yang peduli pendidikan bisa menjadi sumber tambahan biaya perawatan pengembangan fasilitas. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pihak madrasah. Ketiga, yaitu penguatan pendidikan karakter. Mengingat adanya tantangan dari lingkungan eksternal, penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih kreatif seperti program mentoring dan kegiatan sosial berbasis proyek, mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menjadi alternatif dan memperkuat pembentukan karakter siswa. Keempat, pendidikan teknologi dan digitalisasi. Melihat perkembangan TIK yang besar, madrasah dapat memanfaatkan platform digital untuk pembelajaran berbasis teknologi yang lebih efektif seperti e-learning, blended learning. Melalui kemitraan dengan lembaga digital atau pemerintah, madrasah juga dapat mengadakan pelatihan teknologi untuk guru dan siswa.
Mungkin hanya itu saja review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.